Misalnya, pemerintah memungut pajak dari rakyat, kemudian dikembalikan kembali kepada rakyat dalam bentuk subsidi, bantuan, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan lain-lain. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis distribusi. Nah, banyak pertanyaan begini, apa sih itu distribusi? Seperti apa sih itu distribusi? Nah, jika kalian ingin tahu, jika kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Oke, baik. Jadi, pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari distribusi. Jadi, distribusi dalam bahasa Inggris yaitu distribution, yang berarti penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau jasa kepada pihak lain. Kemudian, menurut sosiolog, proses yang dikatakan oleh ekonom terjadi dalam suatu jaringan hubungan sosial interpersonal. Jadi, distribusi dapat diartikan sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melalui orang untuk mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Distribusi juga menunjukkan suatu proses alokasi dari produksi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen atau proses konsumsi. Dengan demikian, distribusi merupakan proses yang mengantar produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya. Jadi itulah pembahasan mengenai definisi dari distribusi itu sendiri. Jadi baik, di sini adapun jenis-jenis distribusi terbagi atas 3. Ya, 3. Yang pertama, resiprositas, redistribusi, dan pertukaran. Di mana yang pertama di sini adalah resiprositas, yaitu ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu dan antara kelompok dan kelompok yang sering dilakukan. Hubungan bersifat simetris terjadi apabila hubungan antara berbagai pihak atau antara individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Nah, ini memiliki posisi dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran. Dari berbagai kepustakaan yang ada tentang resiprositas, yang disimpulkan di sini terdapat 2 jenis resiprositas, yang mana resiprositas sebanding dan resiprositas umum. Jadi, resiprositas sebanding ini merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita secara setara, seringkali langsung dan terjadwal. Sedangkan resiprositas umum merupakan kewajiban memberi atau membantu orang atau kelompok lain tanpa mengharapkan pengembalian, pembayaran atau balasan yang setara dan langsung. Jadi, resiprositas sebanding ini kebalikan dari resiprositas umum. Kemudian, jenis distribusi yang kedua yaitu redistribusi, di mana Sahli mendefinisikan redistribusi sebagai pooling, perpindahan barang dan jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota suatu kelompok melalui pasar dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut.
individu melakukan kegiatan redistribusi karena dia menjadi anggota dalam suatu kelompok dan hidup di dalamnya. Misalnya, pemerintah memungut pajak dari rakyat, kemudian dikembalikan kembali kepada rakyat dalam bentuk subsidi, bantuan, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian jenis distribusi yang ketiga adalah pertukaran, di mana pertukaran di sini merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Sedangkan konsep pasar berakar dari kata Latin, yaitu mercatus, yang bermakna sebagai berdagang atau tempat berdagang. Dengan demikian, terkandung tiga arti yang berbeda dalam makna tersebut. Yang pertama, pasar dalam artian secara fisik. Kemudian yang kedua, sebagai tempat perkumpulan. Dan yang ketiga adalah sebagai hak dan ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan dalam suatu tempat, yaitu pasar. Kemudian dalam kajian sosiologi, pasar dibedakan yaitu pasar sebagai tempat pasar dan pasar. Nah, pasar sebagai tempat pasar merupakan bentuk fisik di mana barang dan jasa dibawa untuk dijual dan di mana pembeli bersedia untuk membeli barang dan jasa tersebut. Sedangkan pasar atau market dilihat sebagai suatu institusi sosial, yaitu suatu struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Jadi itulah ketiga jenis-jenis distribusi. Jadi baik, itulah pembahasan mengenai materi distribusi dan juga jenis-jenis dari distribusi. Dan sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.